Gimana sih cara mendapatkan 100 juta pertama di 2026 ini? Mungkin bisa sampai 20-30 juta per bulan. Bisnis tanpa modal tuh nggak akan pernah ada. Oke, kembali lagi bersama Diary of 1%. Kita akan belajar ya, 1% atau step closer dari Bro Alvin untuk mendapatkan 100 juta pertama untuk para Gen Z. Oke, gimana bro kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Sehat Ini selalu. ada satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan. Kira-kira untuk Gen Z atau milenial zaman sekarang, gimana sih cara mendapatkan 100 juta pertama di 2026 ini? Untuk di 2026 ini, kalau menurutku pribadi, yang pertama itu mungkin jadi Clippers ya. Sekarang kan banyak. Oh iya, Ya, Clippers, yes, betul. income-nya bisa range sampai 5-15 juta per bulan. Ya, Tergantung effort yang kamu keluarkan, waktu, tenaga yang kamu keluarkan. ya walaupun banyak kompetitornya ya sekarang ya, Yes, cuman cukup masih memungkinkan. Termasuk kita juga buka Clipper, kalau kalian mau bisa langsung kontak di bawah. Oke, Yang kedua mungkin tidak jauh berbeda dari skills ya, video editing, agency. wow, Nah, iya, kamu iya, bisa iya. punya skills untuk editing, kamu bisa offering ke perusahaan-perusahaan, ke perusahaan F&B, ke perusahaan tekstil, apapun itulah. Itu kan kamu bisa jadi editor YouTube-nya atau mungkin Instagram dan lain-lain. Yes, Income range mungkin 5-10 juta per bulan. wow, keren itu. Oke, yang ketiga mungkin dari skill juga, sales atau marketing. Kamu sebagai sales contohnya, sales mobil, sales rumah, apartemen. Kamu kan jual ludah lah katakanlah. Yes, jual udah. Kamu semakin manis, semakin cantik, dan semakin banyak list yang kamu jual, pasti bisa. Bisa. Termasuknya salah Kan, satunya jualan kelas kemarin tuh ya. ya, Itu juga cukup ya, bagus kan berarti dia skillnya. kan main by persentase kalau itu. Yes. Sekali closing gede kan, contoh closing rumah 10M, kamu dapat 2% kan, oke, Luar biasa. luar biasa. Oke. Yang keempat mungkin ini ke arah yang lebih modern ya. AI atau jualan software. Oh, itu sekarang lagi tren ya, chatbot dan lain-lain tuh. Kan semua banyak sekarang gratisan. Kamu bisa tanya ChatGPT dan lain-lain. Kamu buat sebuah software, contohnya chatbot untuk perusahaan. Kamu bisa offering one by one. Itu juga bisa, mungkin bisa sampai 20-30 juta per bulan. Tergantung deal-nya dan Yes. kliennya dengan siapa. Tergantung skill kamu menawarkan juga. Yes. Yang terpenting itu memang sebenarnya cara offering dan negotiation ya. Untuk Benar dipelajari. sekali. Oke. Kalau dari beberapa bisnis atau usaha yang membutuhkan skills dan modal tadi, yang ada beberapa yang butuh skills, ada beberapa yang membutuhkan modal tapi walaupun kecil. Kalau saya modalnya ini kecil dan bisa dibilang tanpa modal, ya sebenarnya saya sendiri juga nggak percaya sih bisnis tanpa modal tuh nggak akan pernah ada. Tapi let's say modal saya kecil dan minim. Keempat bisnis tadi, apa bisnis yang memungkinkan untuk dilakukan start sekarang untuk Gen Z? Oke, kalau menurutku bisnis tanpa modal itu menurut saya bullshit ya. Iya. Karena apa? Kamu contohnya jadi sales ya, atau video editing. Kamu kan tetap perlu HP, Yes. perlu internet. Yes. Kamu sales perlu kendaraan minimal, motor, atau sepeda, atau mobil. Yes. Semua itu perlu modal. Nah, tapi kalau yang mungkin di minimum bariernya itu mungkin di sales ya. Sales. Sales, kamu bisa jual apapun. Contoh, nggak usah kamu daftar perusahaan. Kamu dari omongan ke omongan. Contoh, temen lu lagi jual HP. Lu jualin satu tawar-tawarin, kan dapat income. Komisi. Yes, komisi. Affiliate ya. Dari by pengalaman. Oke. Keren nih mindsetnya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal mindset, ada sedikit perdebatan yang kontroversial antara mindset orang miskin dan orang kaya saat berhutang. Orang miskin cenderung berhutang untuk survival, untuk memenuhi gaya hidup atau kebutuhan hidup. Tapi orang kaya akan utang untuk menaikkan aset dan memperkaya diri menjadi lebih kaya. Menurutmu, di fase apa orang ini boleh utang? Oke, statement yang menarik dan saya setuju. Kalau
pebisnis ya. Contoh pebisnis itu akan utang bank atau menarik investor untuk invest di perusahaannya itu ketika bisnisnya itu udah settle. Yes. Nah, kalau orang miskin itu kan benar kamu ngomong itu utang bank untuk bertahan hidup. Iya. Nah, di fase bisnis, contoh aku punya restoran. Income, money management, sistem itu udah solid lah. Udah kuat ya. Udah kuat. Nah, aku mau mengembangkan ke kota A atau kota B. Lah, itu boleh. Karena income utamanya ini udah stable dan Yes. sistem semuanya udah kuat Sudah ada perputaran untuk menyicil ya. untuk nyicil. Benar. Lah, kalau untuk dari itu kan bisnis. Kalau dari skills, contoh saya utang bank untuk beli kamera. Iya, iya. Nah, kan untuk editing yang lebih proper. Contoh itu di bisnis. Kalau untuk skills, aku ini sebagai freelance mau membeli kamera. Saya utang. Saya beli kamera untuk menaikkan kualitas skills dan kalau kualitas lebih bagus, jadi kan income bisa lebih naik. Banyak yang mencari juga. Iya, benar. Secara tidak langsung, intinya kamu ini boleh berhutang kalau kamu yakin hal yang kamu belikan untuk utang itu bisa menjadi uang lagi. Yes, Bisa benar sekali. melipat dan melipat gandakan. Tapi kalau utangnya buat beli iPhone terus 6 bulan dijual buat gaya-gayaan, nggak boleh ya? Ya, Nggak boleh ya. Jangan ya. Itu bukan step menjadi lebih baik, tapi penurunan. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang utang, ini kan ada dua kontroversi yang diajarkan oleh beberapa influencer. Terutama influencer yang mengumandangkan tentang investasi. Ya sudah tahu siapa ya. Cuman gini, mereka akan mengajari kita untuk jangan utang, jangan utang. Nanti kalau ada bubble, meledos, wah utangmu suku bunga akan naik tinggi gila-gilaan. Nah, kalau dari statement mereka benar, apakah berarti ada di fase tertentu juga? Orang kan sekarang ini juga selain ada yang juga utang untuk investasi. Ya, utang untuk beli kripto, utang untuk main saham, utang dan untuk main instrumen investasi. Menurutmu ada nggak tabungan atau range di net worth berapa orang ini baru boleh investasi? Oke, kalau menurutku pribadi dan pengalaman pribadi, yang masuk akal itu orang baru mulai investasi itu mending di range 100 juta pertama. 100 juta pertama baru Kembali boleh? lagi, 100 juta pertama. Yes. Bisnis aja dulu, dapatkan 100 juta pertama, baru investasi. Karena apa alasannya? Contoh kamu baru punya uang 5 juta, 10 juta, anggaplah 10 juta. Kamu invest. Invest berapa? Masa 100%? Kan nggak mungkin. Yes. Oke lah, anggapnya 100%. Kamu dapat return 7% atau 10%. Itu cuma dapat 700.000, 1 juta. Belum kalau minus. Nah, Minusnya, nangisnya. yes, anggap aja kalau lu invest 100 juta, anggap aja dapat 5% return. Kamu udah dapat 5 juta. Itu udah UMR Jakarta. Yes. Ya kan? Masuk akal kan? Masuk akal. Jadi kan kamu juga ada backup ketahanan dana darurat apapun itu. Kalau kamu dari bisnis kecil, itu menurutku digulung untuk bisnis dulu. Karena apa? Bisnis itu return-nya itu bisa sampai 30, 40, bahkan bisa 100%. Yes, untuk ROI. Year by year ya. Kalau untuk investasi, itu untuk orang yang ingin mempertahankan kekayaannya atau menambahkan kekayaannya step by step. Step by Di step. instrumen yang tepat. Tepat tentunya. Yes. Salah satunya, Mas, Emas, saham, reksadana, obligasi, apapun itu. kalau kripto, Kalau kripto ini untuk orang-orang yang siap. siap mental ya? Ya, mentalnya kuat karena ya sekali turun bisa 30, 40, bahkan 70%. Ya, itu kan mental-mental orang yang All in. cacing-cacing naga-naga. Ya, perlu dihindari ya, mental-mental berikut. Karena di dunia ini nggak akan pernah ada yang bisa kaya. Instan. Cuman kamu bilang mau 1 tahun, 2 tahun, kecuali kamu anaknya 9 naga. Yes. Oke, baik. Begitu, kurang lebih. Kalau menurutmu sendiri, apa 100 juta pertama yang bisa dilakuin untuk Gen Z di 2026? Coba komen di bawah. See you on the next video.